Waktunya belajar bahasa Indonesia. Come on! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar membaca nyaring cerita rakyat. Bagaimana cara membaca nyaring? Membaca nyaring adalah membaca dengan suara keras atau suara nyaring. Dengan memperhatikan lafal atau ejaan, intonasi atau tinggi rendah suara, dan tanda baca. Apa saja yang harus diperhatikan saat membaca nyaring? Satu, membaca nyaring dengan suara nyaring yang dapat didengar oleh semua orang yang ada di dalam kelas. Dua, membaca dengan lancar, tidak terbata-bata. Tiga, membaca dengan pelafalan atau ejaan yang jelas. Empat, membaca dengan intonasi atau tinggi rendah suara dengan jelas. Lima, membaca sesuai dengan tanda baca yang tepat. Seperti tanda titik untuk berhenti dan mengambil nafas sebelum melanjutkan bacaan. Tanda koma untuk berhenti sejenak sebelum melanjutkan bacaan. Tanda seru menggunakan intonasi atau nada yang tinggi. Tanda tanya menggunakan intonasi atau nada bertanya. Bagaimana? Mudah bukan? Sekarang, dengarkanlah pembacaan cerita rakyat berjudul Si Galarki dan Limbat yang akan dibacakan oleh Ustadz Akhbar Yasin. Si Garlaki dan Limbat. Si Garlaki hidup di suatu desa nan sepi di daerah Tondano. Si Garlaki dikenal sebagai pemburu yang hebat. Setiap kali si Garlaki melemparkan tombaknya, pasti tidak akan meleset. Si Garlaki memiliki pelayan yang bernama Limbat. Tiap kali berburu, Limbat selalu menemani si Garlaki. Limbat juga yang mengolah daging buruan si Garlaki agar tidak busuk. Setelah itu, Limbat akan menyimpan daging-daging itu di dalam gudang makanan. Suatu hari, si Garlaki berburu ke tengah hutan sendirian. Limbat sudah memperingatinya agar tidak berburu ke tengah hutan. Mendung terlihat di langit. Benar saja, hujan turun sangat deras sekali. Si Garlaki tidak mendapat hewan buruan. Limbat, tolong buatkan aku makanan, pinta si Garlaki sepulang berburu di tengah hutan. Limbat pergi ke gudang makanan. Namun, Limbat tidak menemukan daging-daging hasil buruan mereka di sana. Limbat pun segera melapor atas hilangnya daging-daging tersebut kepada si Garlaki. Pasti kamu yang mencurinya saat aku sedang berburu, tuduh si Garlaki. Bukan aku, Tuan, kata Limbat. Saat Tuan berburu, aku mencari kayu bakar di tepi hutan. Si Garlaki tidak percaya. Dia memerintahkan Limbat untuk masuk ke dalam kolam. Limbat pun menurutinya. Setelah itu, si Garlaki melemparkan tombak ke dalam kolam sehingga menancap di dasar kolam. Jika kepalamu keluar dari dalam air lebih dulu daripada tombak itu, engkaulah pencurinya, kata si Garlaki. Limbat menyelam ke dalam kolam. Saat itulah, si Garlaki melihat seekor babi. Hutan keluar dari dalam rumahnya. Secepat kilat, si Garlaki mengambil tombak dari dalam air. Si Garlaki melemparkannya ke arah babi hutan itu. Swing! Ah, meleset, ujar si Garlaki kesal. Si Garlaki pun segera berlari mengambil tombaknya yang menancap di sebatang pohon. Ketika si Garlaki kembali ke kolam,
dia melihat Limbat sudah keluar dari dalam kolam. Melihat hal itu, Sigar Laki sangat marah. Sigar Laki memerintahkan Limbat untuk masuk lagi ke dalam kolam tersebut. Baru saja Sigar Laki hendak melemparkan tombaknya ke dalam kolam, tiba-tiba seekor kepiting mencapit kaki Sigar Laki. "Aduh!" teriak Sigar Laki keras sekali. "Kakiku sakit!" Limbat pun segera keluar dari dalam kolam. Limbat melepaskan capitan kepiting dari kaki tuannya. Setelah itu, Limbat pun mengobati luka di kaki Sigar Laki. Sigar Laki pun tertunduk malu. Dia tidak menyangka orang yang telah dituduhnya mencuri tanpa bukti telah membantu dirinya. "Maafkan aku, Limbat," ucap Sigar Laki lirih. "Aku sudah memaafkanmu, Tuan," kata Limbat. Seekor babi hutan pun muncul dari semak-semak. Babi hutan itu berlari ke gudang makanan mereka. Limbat pun segera melemparkan tombaknya sehingga babi hutan itu lari ke dalam semak-semak lagi. "Pasti babi hutan itu yang telah mencuri dari daging buruan kita," kata Sigar Laki. Keesokan harinya, mereka berdua pergi berburu dan mendapatkan banyak sekali hewan buruan. Hasil buruan mereka itu cukup untuk persediaan makanan mereka selama beberapa hari. Tugas: bacalah cerita rakyat Sigar Laki dan Limbat dengan suara nyaring. Kirim rekaman audionya ke Telegram gurumu masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.